Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika utawi surah wadzalika utawi mengkono-mengkono al-ingkar bi qalbihi iku ataful imani luweh apes-apese iman. Ay aqalla tegese luwih ay aqal luma tegese luwih kidike perkara silaima yalzamu kang wajib apa ma wajib al insana ing menungso ngindal ngaji nalikane apes wa yajibu lan wajib apa tarku jamingil muharramati ninggal sekabehane piro-piro perkara kang haram wa nahyu murtakibiha lan nyegah wong kang ngelakoni muharramat wa manuhu lan nyegah ing murtakib ule nyegah kowe mau kohron kelawan maksa nyegah minha saking muharramat qayyide dan cegah murtakib saking ngelakoni maksiat utawane muharramat kanthi dipun sereng kuerak in qadara lamun kuwasa sapa mukallaf utawa sapa wong kuwasa alaihi ing atase an-nahyu alaihi ing atase nahyu wa illa lamun ora kuwasa sapa mukallaf wajaba mongko wajib ngalaihi ing atase mukallaf apa sing wajib ayun kira yen to ngingkari sapa mukallaf ngingkari zalika ing mengkono-mengkono lah muharramat ule ngingkari kowe mau biqalbihi kelawan atine mukallaf wa mufariqati maudingin wa mufariqatu wa yajibu ala kulli mukallafin wa mufariqatu maudingin lan ninggalaken panggonan diterusaken wa mufariqatu maudingil maksiyati lan ninggalaken panggonan maksiat wal haramu utawi kang aran haram iku ma perkara silema tawa'ada kang wis ngancam sapa Allah Gusti Allah ngancam
murtakibaha ing wong kang ngelakoni ma, murtakibahu ing wong kang ngelakoni ma, dan ancam bil iqobi kelawan ulih siksa. Wa wa'ada lan wis janji sapa Allah, janji tarikahu ing wong kang ninggal ma, dan janji bisawabi kelawan tompo ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kewajiban bagi seorang mukallaf kita ini yaitu untuk menunaikan segala sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada kita, dan wajib bagi kita semua untuk menunaikan juga melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Sesuatu yang telah diperintahkan Allah dalam syariat agama seperti halnya sholat. Di dalam sholat itu memiliki beberapa rukun, terus puasa, zakat, haji, dan lain-lain di dalam Islam. Kewajiban yang harus kita kerjakan, kita tunaikan. Lalu ketika ada seseorang yang meninggalkan syariat agama, maka kita wajib menegurnya. Teguran tersebut kalau di dalam bahasa kitab itu secara kohron. Kohron itu pemaksaan. Artinya pemaksaan itu kita harus kita kasih tahu, harus kita tegur. Kalau tidak kita tegur, maka kita yang salah, karena kita tahu bahwasanya hal itu adalah perbuatan yang salah. Ketika kita tahu tidak mau memberitahu kepada hal yang teman kita yang salah, maka kita juga terkena dosa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus jikalau memang mampu mengingatkan dengan lisan ataupun perbuatan, pekerjaan, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, maka cukup dengan lisan. Jika lisan pun tidak mampu, maka cukup dengan hati. Yaitu mengingkari, saya tidak setuju, saya tidak mau mengikuti apa yang teman saya kerjakan karena itu salah. Semoga Allah memberi petunjuk hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika at'aful iman. Nah, adapun mengingkari dengan hati tersebut itu adalah sesuatu yang lebih rendah daripada iman. Iman yang paling lemah ketika kita mau menegur teman kita, tapi bukan lewat omongan, bukan lewat haliah tingkah laku, namun lewat hati saja. Ketika teman kita melakukan kesalahan, kita hanya bisa mengingkarinya saja. Itu iman yang paling lemah. Aqallu ma yalzamu, maksudnya meskipun itu dikatakan iman yang lemah, tetap memiliki hukum wajib. Aqallu ma yalzamu al-insana. Jadi meskipun sesuatu itu adalah sebuah iman yang lemah, dikatakan iman lemah, tetap kewajiban bagi seorang mukallaf
Jikalau melihat sang teman atau orang lain melakukan kesalahan, kita wajib mengingkarinya. Jangan malah kita dukung, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Intel ngaji. Wa yajibu tarku jamingin muharramat, dan juga wajib bagi kita untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah atau sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti halnya uquqil walidain, berani kepada kedua orang tua, maka itu haram hukumnya. Berani kepada orang tua itu termasuk daripada minal kabair, dosa-dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Kalau dosa-dosa kecil diambilkan air wudhu, selesai, terhapus. Doa kecil, meminta ampun kepada Allah, selesai. Tapi kalau dosa besar, kalau memang benar-benar tidak bertaubat kepada Allah, maka doa tersebut tidak akan terhapuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dosa kecil, misal kita menghibah orang lain, kita mengadu orang lain, kita berzina, zina mata, bukan zina farji, bukan, tapi zina mata. Terus waqat urrahim, memutus tali persaudaraan antara saudara si A dengan si B, masih satu saudara kandung, tapi olehnya diputus, tidak ada hubungan darah lagi, maka itu hukumnya haram. Wasyurbil khamri, minum khamr, meminum khamr. Khamr itu sesuatu yang memabukkan. Jadi ketika kita meminum sesuatu yang memabukkan, karena itu haram, maka jauhilah minuman tersebut. Wa qatlin nafsi, membunuh orang. Jadi jangan kita membunuh orang, itu hukumnya haram. Wa aklir riba, memakan harta riba. La yuhillullahul bai'a wa yuhillullahul bai'a wa harramar riba. Nah, Allah menghalalkan akad jual beli baik dan mengharamkan hukum riba. Terus wazina, lah zina ini di sini yang dimaksud ini adalah zina zina yang berat, itu zina farji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'af'ali qaumi Lut alladzina ahlakahumullahu ta'ala bidunubihim wa hiya al-liwat, dan juga seperti perbuatan-perbuatan kaumnya Nabi Lut terdahulu, yaitu mereka oleh Allah dihancurkan karena dosa-dosa mereka. Sebab apa mereka dihancurkan? Sebab dosa mereka, karena dosa mereka wahya al-liwat, karena mereka itu kaumnya Nabi Lut itu jima, tapi tidak lewat jalan depan. Dan juga mereka wa muharasatid daikah wa munatohatil kibas wa nuqsanil mikyal wal mizan wa tukhulil himam bila mu'zirin. Mereka juga homoseksual, jadi sesama lelaki mereka saling suka menyukai. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya tidak hanya seperti itu, wanita yang bukan halal bagi mereka pun mereka hantam, bukan dihantam ditempilingin, bukan, tapi dihantam, diajak enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ketika mereka berjualan itu nuksonul mikyal, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, yang seharusnya takarannya menjadi 10 takar, ya, oleh mereka dikurangi menjadi 9,5 takar atau 9 takar. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Allah menurunkan azab siksa, Allah menghancurkan mereka, seperti kejadian di mana itu dulu, Cianjur atau di Aceh, di Palu dan lain sebagainya. Itu
setelah diprediksi dari sebagian para kiai, para tokoh itu ternyata memang di sana banyak orang-orang yang melakukan homoseksual. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi min dzalik. Terus wanahyu murtakibiha manuhu koron minha, dan juga mencegah orang yang mau melakukan hal-hal yang diharamkan Allah tadi, telah sebutkan tadi. Itu wajib kita untuk mencegah mereka. Sebelum kamu terlanjur, kalau saya bilangin itu jangan sampai, saya beri saran kamu itu jangan sampai terlanjur melakukan hal ini. Ketika ada teman kita mau melakukan kemaksiatan, maka dilarang, kita kasih tahu, bismillahirrahmanirrahim, kita nasihati. Bismillahirrahmanirrahim. In qadara alaihi, apabila memang kita mampu untuk menasihatinya, maka nasihatilah. Wa ila wajaba alaihi ayyunkiru dzalika biqalbihi, diucapkan kembali. Dan ketika tidak mampu, kita sudah kita nasihati, ternyata masih mau melakukannya, maka kita harus mengingkari, kita harus menjauhi, kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga dia mendapatkan hidayahmu. Wa mufariqatu maudhi'il maksiat, dan kita harus menjauhi tempat-tempat maksiat, jangan sampai kita dekat di tempat maksiat. Nah, bagaimana untuk kita dakwah di tempat maksiat kalau kita menjauhi tempat maksiat? Berdakwah di tempat yang berinisial maksiat, berdakwah di tempat-tempat maksiat itu sudah ada kelasnya masing-masing atau makom bagi orang-orang tertentu. Ketika kita masih dalam level bawah, kelasnya kita itu seharusnya dakwah di masyarakat umum biasa, bukan di tempat-tempat maksiat seperti kafe, kemudian tempat-tempat pelacur seperti itu. Kalau kita belum makom, kita masuk ke dalam sana, lalu kita berdakwah di dalam sana, tahu-tahu apa? Ternyata kita malah yang ikut, kita yang hanyut terkena kemaksiatan, bukan kita yang menghanyutkan, tapi kita yang terhanyut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus menjauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan malah kita dekati, jangan apalagi kita ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haram, adapun yang dinamakan haram adalah matawa'atallahu murtakibaha bila iqab, yaitu sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang bagi siapa yang melakukannya maka akan mendapatkan al-ngiqab, siksa, mendapatkan balasan dari Allah, yaitu berupa siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Terus juga ya yang dinamakan haram itu adalah wa wa'ada tarikahu bisawab, yaitu sesuatu yang memang dijanjikan di bismillahirrahmanirrahim, dijanjikan oleh Allah untuk para hambanya, untuk para makhluknya yang mau meninggalkan keharaman tersebut, dijanjikan dengan balasan pahala yang setimpal. Bismillahirrahmanirrahim. Misal fal imtisal, contohnya biayak kufa nafsahu nganil haram, misal kita menjaga nafsu kita daripada perbuatan haram, lida'ina syar'i, karena adanya larangan daripada agama, bi khilafi ma law tarakahu linawi khaufin min makhlukin aw hayain minhu aw ajza anhu fala yusabu alaihi. Berbeda apabila meninggalkan keharaman tersebut karena takut daripada makhluk. Jadi bukan karena Allah, tapi takut dengan makhluk. Misal, atau malu. Misal ketika kita berbuat maksiat, kita tidak malu kepada Allah, tapi ketika ada manusia kita malu. Kebiasaan kita berbuat maksiat di tempat-tempat yang sepi,
itu tetap oleh Allah akan diberikan sanksi berupa siksa atau diberi balasan berupa siksa. Itu yang dimaksud dengan bikhilafima lautarokahu linawi khaufin. Jadi meninggalkan keharaman itu karena malu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena malu daripada pandangan manusia sing biasane kebiasaan maksiat karena anak manusia akhirnya orang maksiat lah anak wong kok. Lah tapi nek wis ora ana wong terus nglakoni maksiat maning berarti itu tidak malu kepada Allah tapi malu kepada makhluk. Itu tetap oleh Allah akan dibalas dengan sebuah siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka fala yusabu alaihi, tidak akan mendapatkan pahala. Wa kadza intarokahu bila qasdin kama fi takriri Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Seperti di dalam keterangan kitab takrir oleh Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Apabila meninggalkan keharaman tersebut itu bila qasdin, tanpa adanya tanpa adanya sengaja, itu pun tidak mendapatkan pahala. Karena sudah kebiasaan melakukan maksiat, akhirnya meninggalkan suatu maksiat tidak disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disengaja itu tetap kemaksiatannya, maka itu tetap sama halnya dengan melakukan keharaman Allah, muharramat atau sesuatu yang telah diharamkan Allah, larangan Allah. Faslun wallahu a'lam.